Johann Liebert dari Monster. Siapkan diri kalian karena kita akan membongkar segala sesuatu tentang karakter ini, mulai dari latar belakangnya hingga strategi manipulasi yang digunakannya. Johann Liebert adalah tokoh utama antagonis dalam anime dan manga Monster yang dibuat oleh Naoki Urasawa. Karakter ini dikenal sebagai sosok yang sangat karismatik namun sangat berbahaya. Untuk memahami Johann, kita perlu melihat lebih dalam ke latar belakang dan motivasinya. Johann lahir di Jerman Timur sebagai bagian dari keluarga Liebert. Dia memiliki saudara kembar identik bernama Anna Liebert. Keluarga mereka mengalami kekacauan dan kekerasan di masa kecil mereka, yang berkontribusi pada pembentukan kepribadian Johann. Sejak kecil, Johann dan Anna mengalami trauma berat. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Trauma ini membentuk Johann menjadi sosok yang sangat dingin dan manipulatif. Dari sudut pandang Johann, dunia adalah tempat yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Filosofi Johann Liebert dapat dipahami melalui pemikirannya tentang kebebasan dan takdir. Dia percaya bahwa kebebasan sejati hanya bisa dicapai dengan menghancurkan batasan-batasan moral dan sosial. Johann seringkali berpikir jauh ke depan, merancang strategi yang sangat rumit untuk mencapai tujuannya. Dia adalah seorang master dalam merencanakan setiap langkah dengan cermat. Salah satu cara Johann merancang strateginya adalah dengan menggunakan psikologi untuk memanipulasi orang lain. Dia sering menggali kelemahan orang lain dan memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Johann juga dikenal sebagai seorang orator ulung. Dia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sangat persuasif, membuat orang-orang di sekelilingnya percaya pada apa yang dia katakan. Teknik manipulasi yang digunakan Johann sangat beragam. Salah satu teknik utamanya adalah membuat orang lain merasa tidak aman dan ragu tentang diri mereka sendiri. Dengan cara ini, Johann bisa mengendalikan mereka tanpa mereka sadari. Johann seringkali menciptakan kekacauan dan krisis untuk mencapai tujuannya. Dia percaya bahwa dalam kekacauan, dia bisa menemukan kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Dia juga menggunakan teknik-teknik manipulasi emosional, seperti memanipulasi rasa bersalah atau kemarahan seseorang untuk membuat mereka bertindak sesuai kehendaknya. Johann juga sangat ahli dalam membaca pikiran orang lain. Dia bisa menilai dengan akurat apa yang akan dilakukan seseorang berdasarkan pengamatan dan intuisi yang tajam. Strategi Johann seringkali melibatkan penciptaan situasi yang tampaknya tidak berbahaya, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Sebagai contoh, dia mungkin membuat seseorang merasa bahwa mereka memiliki pilihan, padahal semua pilihan tersebut dirancang untuk mengarah pada hasil yang dia inginkan. Teknik lain yang sering digunakan Johann adalah pembingkaian, cara dia membingkai situasi atau peristiwa untuk mempengaruhi bagaimana orang lain memandangnya. Dalam pikirannya, Johann tidak melihat tindakan jahat sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai alat untuk mencapai kebenaran yang lebih besar. Cara Johann merancang strateginya sangat berorientasi pada tujuan akhir. Dia tidak peduli tentang proses atau konsekuensi jangka pendek, selama rencananya tercapai. Johann juga menggunakan teknik manipulasi berbasis rasa percaya diri, di mana dia membuat orang lain merasa yakin bahwa mereka tidak akan bisa dikalahkan, sebelum akhirnya menghancurkan mereka. Di luar manipulasi psikologis, Johann juga memanfaatkan informasi dan intelijen untuk merancang rencananya. Dia selalu memastikan bahwa dia memiliki informasi yang cukup untuk mengantisipasi setiap langkah lawan. Johann selalu berada satu langkah di depan orang lain. Dia merancang rencananya dengan memperhitungkan segala kemungkinan dan membuat skenario cadangan untuk setiap situasi. Manipulasi yang dilakukan Johann juga sering melibatkan pengendalian langsung terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia bisa mengarahkan tindakan mereka tanpa mereka sadari. Keberadaan Johann sebagai antagonis dalam Monster menunjukkan bagaimana karisma dan kepintaran bisa digunakan untuk tujuan jahat. Dia adalah contoh ekstrim dari seorang manipulator ulung. Salah satu aspek menarik dari Johann adalah cara dia memperlakukan karakter utama, Dr. Kenzo Tenma. Johann melihat Tenma sebagai musuh yang layak dan merancang berbagai cara untuk menguji dan menantangnya. Dalam interaksinya dengan Tenma, Johann tidak hanya berusaha menghancurkan Tenma, tetapi juga untuk memahami motivasi dan kekuatan moral Tenma, yang baginya adalah sebuah eksperimen. Johann mengatur jalannya cerita dengan cara yang sangat rumit, mempermainkan orang-orang di sekelilingnya untuk mencapai tujuannya. Ini menunjukkan betapa terampilnya dia dalam merancang strategi. Pada dasarnya, Johann Liebert adalah seorang maestro dalam hal manipulasi dan strategi.
Dia memanfaatkan kelemahan orang lain dan menciptakan situasi yang menguntungkannya. Johan juga menghadapi krisis dengan ketenangan dan kecerdasan. Dia mampu tetap tenang dalam situasi yang sangat menegangkan dan memanipulasi situasi untuk keuntungan dirinya sendiri. Kesuksesan Johan sebagai antagonis dalam Monster terletak pada kemampuannya untuk membuat semua orang merasa bahwa mereka berada dalam kendali, padahal sebenarnya mereka hanya bagian dari rencananya. Akhirnya, Johan Liebert adalah contoh karakter yang menggunakan kecerdasan dan manipulasi untuk tujuan yang sangat jahat. Dia adalah seorang ahli strategi yang tidak pernah ragu untuk menggunakan cara-cara yang paling kejam untuk mencapai tujuannya. Itulah pembahasan lengkap mengenai Johan Liebert dari Monster. Dari latar belakangnya, filosofi, hingga teknik manipulasi yang digunakannya, Johan adalah karakter yang sangat kompleks dan menakutkan.